Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan melanjutkan terkait pembahasan video sebelumnya, yaitu tentang IP address, di mana kita tahu bahwasanya IP address ini bekerja pada layer OSI, yaitu pada layer 3, yaitu layer network. Pada video ini ya kita akan membahas terkait dengan subnetting dan supernetting. Oke, kalau kita lihat di sini di slide yang saya tampilkan, di sini ada sebuah jaringan yang sangat besar ya. Kalau kita lihat, kita amati, jaringan ini menggunakan kelas B, di mana dua byte yaitu byte 1 dan byte 2 ini merupakan adalah net ID, byte 3 dan byte 4 merupakan sebuah host ID. Ya, kita tahu bahwasanya jumlah host yang bisa terhubung dari penggunaan kelas B ini adalah tinggal mengalikan saja 255 kali 255 dikurangi 2. Nah, itu adalah jumlah host keseluruhan yang bisa terhubung pada IP kelas B. Berikutnya ya, ini kalau kita lihat dari kelas B yang sangat luas itu tadi, kita amati di sini ada 3 buah subnetwork ya. Nah, jadi ini namanya adalah subnetting, subnetwork ya. Jadi dari jaringan yang sangat luas tadi, dari penggunaan IP kelas B itu dipisah lagi atau dipecah lagi menjadi jaringan yang lebih kecil, itu namanya subnetting ya. Jadi dari kelas B yang sangat banyak ya hostnya, dipecah menjadi jaringan yang lebih kecil. Nah, ini namanya subnet. Sehingga di sini nanti kita tidak bicara lagi kelas A, kelas B, dan kelas C. Kalau kita amati di sini ditampilkan 3 buah subnetwork, di mana 141 dan 14 ini adalah net ID, 2 ini adalah subnet ID, 0 adalah host ID. Jadi nanti ada tambahan subnet ID. Oke, kalau kita amati di sini tanpa subnetting ya, jadi kelas B 141.14 ini adalah net ID, kemudian 2.21 adalah host ID. Nah, dengan subnetting 141.14 ini adalah net ID, 2 adalah subnet ID, 21 adalah host ID. Jadi nanti muncul sebuah subnet ID di sini. Ya, kalau nomor telepon diibaratkan seperti ini ya, ada area code, ada exchange ya, kode lain atau kode tambahan, kemudian baru koneksi. Ini kalau kita menggunakan IP pun atau maaf PBX ya, ini nanti ada exchange, nomor exchange. Nah, ini netmask tanpa subnetting. Kalau kita mengacu pada kelas A, kelas B, dan kelas C ya 255.255.0.0 ya, ini adalah subnetmask untuk kelas B. Subnetmask dengan subnetting, meskipun penggunaan IP-nya adalah ring IP kelas B, karena kita sudah menggunakan subnetting, bisa jadi subnetmasknya 255.255.255.0. Baru keluarnya adalah subnet address. Seperti itu perbandingannya. Nah, ini kalau kita lihat IP address-nya ya, kalau dikonversi dalam bentuk biner kurang lebih seperti ini ya, 141 itu 100001101. Nah, ini akan lebih mudah lagi ketika Anda menggunakan IP core. Nah, jadi memang dasar perhitungan IP address kita harus paham betul terkait dengan konversi bilangan dari desimal ke biner, biner ke desimal ya, heksadesimal ke desimal, desimal ke heksa, maupun itu oktal ke desimal, desimal ke oktal. Kita harus paham betul ya. Nah, untuk yang dengan subnetting, nah ini nanti muncul subnet ID di sini ya. Oke. Ya, ini subnet ID, subnet address ini sudah di all ya, ini ke all itu, kemudian broadcast to all host in specific subnet. Ininya juga ke semuanya ya, all 0 second ke ini ya,
all 1S nya juga ke any. Kemudian untuk masknya sendiri, untuk mask 255.0.0 ya Ethernet ID national ID. Nah, ketika dengan subnetting bisa menggunakan 255, 255, 192. Berarti ini statusnya nanti bukan sebagai net ID melainkan sebagai subnet ID. Berikutnya adalah host ID. Nah, di sini juga ditampilkan special address host ID all 0 second 0S ya, sorry. Ada 0000, ada 064, ada 0128 ya, 55128. Nah, ini special address. Nah, ini salah satu contoh ya penggunaan sebuah subnetting. Kalau kita lihat di sini untuk net ID-nya masih sama ya, X0, tapi untuk subnet ID-nya yang berbeda. Lalu kita lihat sini ya, 128, 128, sini 64, 64. Ini ada 127. Nah, ini kenapa? Karena special address tadi. Kenapa 127 kok bisa? Nah, ini subnetnya 64, 127. Nah, ini perlu kita coba menggunakan paket tracer. Apakah bisa terkoneksi dalam satu jaringan atau tidak? Ya, kita bisa buktikan ini. Nah, apakah dengan konfigurasi seperti ini, apakah masih bisa tetap terhubung? Oke, ini netmask tanpa subnetting ya, ini menggunakan subnetting ya. Bedanya hanya di sini saja ya, di subnet ID. Nah, di sini juga mengenal special address juga. Ini bisa kita coba apakah nanti 16.1 subnet ID 16 dan subnet ID 31 ini merupakan satu subnet, bisa saling terhubung. Ini bisa kita buktikan menggunakan paket tracer. Contohnya, nah ini dalam satu subnetwork. Nah, ini subnet ID-nya 16 sama 31. Apakah ini bisa terhubung atau tidak? Nah, ini kita bisa praktekkan langsung menggunakan Cisco paket tracer. Nah, ini mas untuk yang kelas C, yang tadi kelas A, kelas B, dan ini kelas C. Ya sama ya, jadi juga mengenal namanya special address. Ini bisa kita buktikan langsung juga menggunakan Cisco paket tracer. Apakah masih bisa terhubung jika dalam model seperti ini? Ada 33, 34, 62. Ini salah satu contoh ya, netmask yang sudah di subnetting ya. Kalau kita lihat 192, ini berapa jumlah host yang bisa terkoneksi? Totalnya adalah 62 host. Sedangkan untuk yang 224 ini total nanti penggunaan subnetwork ini maksimal adalah 30 host. Nah, berikutnya adalah super network. Super network ini kebalikan dari subnetting sebenarnya. Dari jaringan yang kecil digunakan untuk jaringan yang skala besar. Contohnya di sini. Ini kelas C. Ya, ini sebenarnya tipe jaringan kelas C, tetapi pembagiannya digunakan untuk skala besar, digunakan untuk jaringan network yang jumlah hostnya lebih dari standar dari kelas C, yaitu di atas 254. Nah, konsepnya hampir sama ya. Kalau subnetting di sini menang subnet ID.
Kalau super netting, di mana net ID-nya harusnya kelas C itu sampai 3 byte. Nah, ini nanti dikurangi di sini. Berkurang ya bitnya dalam pada byte 3. Tapi di sini tidak mengenal istilah subnet ID. Oke, ini contoh 255.25.25.20 ya, sama halnya dengan 1024. Artinya pada jaringan ini maksimal jumlah hostnya adalah 1024. Oke, ini konversinya. Ini default ya, default routing table tanpa supernet maupun subnet seperti ini. Berarti ini adalah IP kelas C. Ini perbandingan ya, routing tabel tanpa supernetting dengan supernet ya. Ini dengan supernet, ini tanpa supernetting. Oke, langsung kita coba untuk praktikum ya, proses perhitungan dari subnetting. Teori dasarnya seperti apa? Kita tutup dulu, kita buka writer ya, LibreOffice, dan kita siapkan juga terminal apabila kita butuh proses perhitungan beserta kalkulator ya. Jangan lupa. Oke, sebelumnya yang perlu Anda ketahui adalah sistem bilangan biner ya, biner desimal ke biner, biner ke desimal ya. Kalau kita tahu pada perhitungan IP address ya, atau IP versi 4 itu total sebanyak 32 bit, dimana dibagi menjadi 4 byte dan masing-masing byte sebanyak total 8 bit. Kalau kita translasikan ya, kurang lebih seperti ini: 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini kita harus memahami ya, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini kita harus tahu ya konversi dari desimal ke biner. Saya kasih cara yang paling cepat ya. Kalau kita menggunakan perhitungan konversi ya, ini pasti nanti rumusnya adalah 1 dikali 2 pangkat tujuh ya, dan ditambah 6 1 pangkat 4 3 4
kosong ya, 0. Nah ini kalau kita hitung ya, ini saya hapus saja ya, kita butuhnya 8 bit saja untuk sebagai acuan. Satu ini satu sini, satu sini, satu sini, satu sini, satu sini, satu sini, seperti ini. Oke, kalau kita hitung ini 1 pangkat 2 pangkat 7 128 ya. Kemudian ini 64 ya, 2 pangkat 6 32, 2 pangkat 4 16, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 2 pangkat 1 sama dengan 2, 2 pangkat 0 sama dengan 1. Kita total ini ketemunya adalah 252. Hitung saja, 128 tambah 64 192 tambah 32 224 tambah 16 240 248 252 254 251 255 temunya. Total adalah ini. Oke, ini dasar ini harus Anda pegang biar tahu cara menghitungnya. Oke, langsung saja ke contoh soal. Misalkan ada sebuah soal 192 168 titik 5 titik 48 begini slash 20 26 misalkan begini ya. Kemudian ada soal tentukan video A, net mass-nya dulu, B, netbox-nya, C, broadcast-nya, E, hostmin, F, hostmax, G, jumlah subnet. H, jumlah host. I, blok subnet. Bagaimana cara mengerjakannya? Ya kita harus menghitung untuk menemukan itu. Oke, kita mulai dari yang poin A, net mass ya. Kita tahu bahwasanya penulisan ini ya, ini adalah IP kelas C yang di subnetting, di mana /26 ini adalah CIDR slash interdomain routing, di mana 26 ini menunjukkan nilai bit atau nilai biner 1 sebanyak 26. Kalau kita tulis di sini /26, maka ada nilai bit yang bernilai 1 sebanyak 26. Oke, kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 T ya, kita bisa yang menjadi 4 byte. 1 2 3 4 5 6 7 8.
1 2 3 4 5 6 7 8. Ini ada 3 byte ya. 8 kali 3 24. Oke, 24 berarti 25 26 ya, 22. Ini 26 ya total. Ini byte keempat, berarti tinggal 6 digit agar totalnya sebanyak 8. 1 2 3 4 5 6. Saya kasih spasi untuk sebagai pemisah. Oke, kita tulis, kita konversi dari biner ke desimal. Yang kalau kita lihat ketika ini nilainya satu semua seperti ini di atas, berarti nilainya total adalah 255. Susah-susah ya. Titik 255 titik 255. Nah, baru yang belakang byte keempat kita hitung. Nah, ini yang bernilai 1 adalah byte paling depan, nomor 1 dan nomor 2. Berarti ini saja ya, byte ini sama ini, berarti tinggal menjumlahkan saja. 128 tambah 64 ketemunya adalah 192. Jadi net massnya hasilnya adalah 255.255.192. Oke, sudah ketemu. Berikutnya untuk network. Nah, ini network kita akan mencoba untuk menghitung menggunakan biner dulu. Silakan nanti kalau mau pingin cara cepat ya bisa dilakukan dengan kita melihat blok subnet nanti. Oke, kita selesaikan yang poin B dulu. Oke. Poin B, untuk menyelesaikan ini kita harus konversi dulu ya, 192.168.5.48 ini ke dalam bentuk biner. 192 kalau mau dikonversi ke biner berarti nilainya adalah 128 ditambah 64. Seperti itu ya, 11 berarti selanjutnya 0 3 4 5 6 7 8. Titik 168 itu hasilnya adalah 128 ditambah dengan 32 ditambah lagi dengan 8, berarti ketemunya 1 0 1 ya, 128 tambah 32 masih 160 ya, berarti kurang 8 nya ditambah 8 berarti 1 0 1 0 1 0 0 0. Titik 5 itu diperoleh dari 4 ditambah 1, jadi biner nomor 6 ya. 1 2 3 4 5 1 0 1. Titik 48. Nah, 48 ini diperoleh dari 32 ditambah dengan 8 32 ditambah dengan 16 ketemunya 48, berarti 0 0 1 1 0 0 0 0 ya, betul. Jadi seperti ini. Nah, kemudian hasil konversi dari netmask ya, tinggal saya copy saja di sini ya. Ingat di sini karena ini subnetting ya, jadi bagian 192 ini adalah subnet ID, maka di sini saya kasih spasi, ini juga saya kasih spasi seperti ini. Nah, di sini kita butuh namanya gerbang N logic ya, kita konversi 1 N1 1 1 0 N 1 0 0 0 0 0 ya. Ingat kan ketika menggunakan gerbang N, ketika nilainya salah satu bernilai 0 maka hasilnya adalah 0. Titik 1 0 1 0 1 di 1 2 3 titik 0 0 0 0 0 1 0 1 titik. Nah, ini
0 0 spasi 0 0 0 0 0 0. Berarti nilainya ini adalah 192. Kalau kita konversi 68 48. Berarti networknya adalah nanti yang digunakan adalah 192.168.48.0. Ini netnya sudah ketemu. Bagaimana dengan broadcast? Sama caranya. Saya copy saja ini. Nah, untuk broadcast ini netmasknya harus menggunakan WeChat ya, inverse dari netmask. Berarti ini kalau satu berarti ini 0 semua ya. Nah, seperti ini. Nah, ketika 0 berarti 1. Nah, di sini butuh gerbang, kita gunakan gerbang OR. Nah, ketemunya 1 1 1 1 0 0 1 0 1. Nah, seperti ini ya. Oke, kita konversi menjadi 192 168 48. Nah, ini perlu dihitung, berarti dari sini dijumlah 32 ditambah 16 48. 48 ditambah 8 ketemunya 56. Tambah 4 60. 60 ditambah 3 ketemunya adalah 63. Ketemunya ini bisa kita tulis di sini 92.168.48.63. Nah, ini nanti broadcastnya. Jadi dua IP ini tidak bisa digunakan di host ya, karena satu sebagai network, satu juga sebagai broadcast. Oke, untuk hostminnya kita juga bisa menggunakan perhitungan ini dengan cara seperti ini. Saya copy aja hostmin. Bedanya hostmin untuk konversinya ini IP-nya binarnya semua buat 0 kecuali yang paling belakang harus bernilai 1 ya. Kalau kita konversi jadi seperti ini ya, 1 paling belakang nilainya ya 1. Ketemunya 192.168.48.1. itu host awal yang bisa digunakan. Kemudian berikutnya adalah hostmask. Hostmask juga sama. Kalau ini 001, kalau ini 1111, kebalikannya inverse-nya. Nah, seperti ini. Ketemunya adalah 62. Nah, ini untuk jumlah subnet kita bisa menggunakan perhitungan ya, menggunakan rumusnya adalah 2 pangkat X ya, dimana X itu adalah nilai bit nilai oktet terakhir ya, dari subnet ID-nya ini yang bernilai 1. Kalau kita lihat di sini ada 2 ya, nilai X sama dengan 2 di 2 pangkat 2 sama dengan 4.
subnet. Jadi nanti dapat subnet dalam satu kelas IP address ini. Jumlah host juga begitu, ada formulanya 2 pangkat Y dikurangi 2, di mana Y ini adalah nilai bit pada host ID-nya ini. Jumlah bitnya ada berapa? Berarti 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 pangkat 6 dikurangi 2, ketemunya 64 dikurangi 2, 62 host. Jadi nanti dalam jaringan ini yang mampu terhubung adalah 62 komputer. Nah, blok subnet ini bisa kita hitung. Caranya adalah jumlah keseluruhan ya dalam satu byte ini ketika bernilai 1 total adalah 255 dikurangi ini berapa ini? 192 ya. Maksudnya 192 di sini. Kita lihat ya, 192 ketemunya adalah 5 dikurangi 2, 3, 4 dikurangi 9, 6 ya. Oh, mohon maaf, 15 kurangi 9, 6. Jadi 63 blok subnetnya. Ini nanti kita bisa membuat tabel ya. Dengan blok subnet ini kita bisa menentukan sebenarnya jumlah host, jumlah host minimal, host max. Kita bisa buat tabel seperti ini. Subnet di host min, host max, bisa seperti ini nanti. Jadi kalau bisa tulis di sini 192 168 titik 0 apa tadi 48 titik 0. Berikutnya kita bisa buat di sini 192 168 titik 64 192 68 titik 64 tambah 64 128 192 168 ditambah 64 48 titik 1 tambah 64 berarti 192. Ini mohon maaf, ini 256 ya.
Di 256 ketemunya adalah 4 blok subnet. Karena kalau kita hitung seluruh ya mulai 0 sampai 255 itu ketemunya adalah 256 host dikurangi 2 ya nanti ya, 256 termasuk dikurangi 2 oleh network sama broadcast ya. Jadi ini nanti kalau mencari blok subnet nilainya adalah 256 bukan 255, dikurangi 192 ketemunya adalah 64. Jadi ini blok subnetnya seperti ini ya, subnetnya. Kemudian hostmin, hostmark kita bisa tentukan di sini, sama broadcast bisa kita tulis juga di sini, broadcast. Nah, otomatis hostminnya adalah 192.168.48.1. Berikutnya 192.168.665 ya, 192.168.48.129. Sorry, ini belum tambahkan. Kemudian berikutnya 192.168.193. Hostmarknya sama saja ini ya, saya copy saja yang cepat. Saya copy dulu ini bawahnya, broadcastnya ketemunya setelah sebelum 64 adalah 63, sebelum 128 ini 127, ini 191, ini tentunya 255 ya. Hostmarknya ketemunya 63, berarti ini 62. Kalau ini 127, ini 12, nah 191 berarti 190, 255 berarti ketemunya 25. Sudah ketemu semua, jadi sangat mudah sekali ya itu proses penghitungan subnetting ini. Kita bisa buktikan menggunakan IP code sama IP code 192.168.48 titik berapa tadi? Sorry, titik 5.48 garing 26. Nah, ini kita bisa lihat di sini netbusnya berapa, jumlah hostnya berapa, hostminnya ya. Nah, ini mohon maaf berarti ini salah, ini 5 ya, 5, ini 5, mohon maaf ini tidak membaca soalnya tadi. Lima, 5. Oke, demikian penjelasan saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.